bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti kita rasakan pada hari ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Hakikat dan Manfaat Psikologi Agama. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Nama saya Dian Purnamawati dengan NPM 042001 dan teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Nalsi Harunisa dengan NPM 0420010117. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian, Hakikat, dan Manfaat Psikologi Agama. Langsung saja kepada teman saya yang akan menjelaskan pengertian dari psikologi agama. Baik, perlu kita ketahui bersama bahwa pengertian psikologi agama berasal dari bahasa Yunani, yaitu psik yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, secara bahasa, pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, termaksud mengenai macam-macam gejalanya serta prosesnya maupun latar belakangnya. Psikologi pun dapat diartikan dengan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku daripada manusia. Para ahli psikologi berbeda pendapat terhadap pengertian psikologi itu sendiri. Hal ini dikarenakan penggunaan atau penekanan yang berbeda. Pengertian psikologi menurut para ahli ada 3. Yang pertama, yaitu menurut Dr. Singgi Dirga Gunarsa, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku pada manusia. Yang kedua, menurut Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa seseorang serta prosesnya sampai akhir. Yang ketiga, menurut John Brodus Watson, memandang bahwasannya psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang tampak dengan menggunakan cara atau metode observasi yang objektif terhadap rangsangan dan jawaban. Dari macam-macam definisi tentang psikologi di atas, Ahmadi telah menyimpulkan bahwa pengertian psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu yang mana individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Lalu kemudian, itulah pengertian tentang psikologi agama. Next, tentang hakikat psikologi agama akan dijelaskan atau dibacakan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Adapun hakikat psikologi agama yaitu, pada hakikatnya psikologi agama adalah ilmu yang membahas, mempelajari, memahami kehidupan beragama seorang mulai dari sumber-sumber jiwa keagamaan, perkembangan karakteristik, faktor yang mempengaruhi, gangguan dalam perkembangan serta penyimpangan, dan mengenai kecerdasan serta kematangan beragama. Psikologi agama mencakup kesadaran beragama dan pengalaman beragama, sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan dan kesadaran beragama, yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan.
Sedangkan psikologi agama meneliti pengaruh agama terhadap sikap tingkah laku atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang, karena cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya, karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi pribadi. Secara komprehensif, psikologi agama mengkaji persoalan yang berkaitan dengan aspek keagamaan manusia seperti motivasi beragama, kesadaran beragama, pengalaman beragama, dan tingkah beragama, ekspresi beragama, serta kematangan beragama seseorang. Adapun manfaat psikologi agama yaitu psikologi agama sebagai salah satu cabang dari psikologi agama yang merupakan ilmu terapan. Sejalan dengan ruang lingkup pembahasannya, telah banyak memberi sumbangan dalam memecahkan persoalan kehidupan manusia dalam kaitannya dengan agama yang mereka anut, kemudian bagaimana itu tumbuh dan berkembang pada diri seseorang dalam tingkah usia tertentu, bagaimana perasaan agama itu dapat mempengaruhi ketentraman batinnya, dan berbagai konflik yang terjadi dalam diri seseorang hingga ia menjadi lebih taat menjalankan ajaran agamanya atau meninggalkan ajaran itu sama sekali. Hasil kajian sosiologi agama tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bidang sosial ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya. Namun secara lebih spesifik, ada 3 manfaat dalam mengkaji psikologi agama, yaitu Ada 3 manfaat mengkaji psikologi agama. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis, yaitu mengkaji tentang perilaku-perilaku, jiwa, dan keagamaan. Kemudian mengkomodasi dan mengembangkan pemikiran-pemikiran perilaku keagamaan. 2, yaitu manfaat secara praktis, ialah dapat memahami perilaku-perilaku keagamaan yang didukung oleh motif-motif tertentu, sehingga kita dapat membimbing orang-orang yang berperilaku keagamaan tertentu. Yang ketiga, manfaat normalatif, yaitu dapat melihat perilaku keagamaan secara proporsional yang mendorong masyarakat dapat hidup saling menghormati antara beragama, sehingga saling menghormati antara pemeluk agama dan tercipta kerukunan antar umat beragama dan antar umat seagama. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari materi kelompok kami. Dan di sini kesimpulannya adalah psikologi agama adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang pengaruh keyakinan atau kepercayaan menurut agama terhadap perilaku manusia dalam kehidupan dalam lingkungan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.